pembahasannya supaya dia tidak loncat misalnya. Ya, tidak loncat misalnya tentang apa ya? Contoh si tentang Saat, saat, menganalisis ya apa? Di menganalisis apa ya? Misalnya perintah berdakwah, analisis perintah berdakwah. Nah, itu kan ada beberapa menganalisis ada tentang kontennya ya, konten dakwah ya, ada tentang praktik berdakwah. Itu satu orang saja yang ini. Maksudnya seperti itu. Paham maksudnya ya? Apa yang saya maksud ini? Bisa dipaham? Jadi seputar satu CP yang sama, ya mungkin ada dapat 4 CP, ada dapat 3. Jangan dibagi rata, maksudnya sesuai dengan kandungan atau materi ada itu. Tidak usah berbeda ya, kalau memang berbeda. Jadi cukup satu konten, satu materi untuk beberapa CP yang ada untuk satu mahasiswa. Misalnya ini tentang apa ya? Beberapa ada tentang energi. Saya ingin memperlihatkan bahwa sekarang kita sudah masuk dalam penggunaan teknologi untuk mendesain pembelajaran. Nah, ini kata pengantarnya itu sudah tidak menggunakan apa ini terintegrasi dengan link-link yang ada. Jadi tidak perlu repot-repot siswanya jika ingin belajar dan ini digunakan dalam versi Android nanti atau kita masukkan itu dia tinggal klik langsung lihat tuh dia ya. Jadi kalau dulunya terisi itu teknologi itu bisa disematkan hyper untuk masuk langsung pada perambahan yang diinginkan. Nah, misal ini saya ingin langsung masuk ke peta konsep. Saya langsung klik lihat. Nah, itu. Jadi langsung masuk ke peta konsep. Tidak nah, kalau misalnya saja konsep, misalnya kita langsung mau lihat. Nah, itu. Saya di sini dalam peta konsep ada beberapa pembahasan. Saya langsung mau mengetahui tentang pembahasan besaran dan satuan. Jadi saya langsung klik saja besaran dan satuan. Nah, itu langsung masuk besaran dan satuan. Saya baca besaran dan satuan. Ya. Besaran dan satuan. Tapi saya belum memahamikan lagi materi tambahan. Tuh. Simpannya di mana? Ini simpannya di Google Drive. Jadi kita coba simpan di Google Drive. Jadi tidak semua itu materi pelajaran tuh harus disajikan di sini. Ini sudah masuk di Google Drive. Sehingga perambahan-perambahan dengan menggunakan hyperlink ini sudah muncul
Nah, besaran pokok langsung masuk ke penjelasannya. Begitu pula besaran turunan, karena di sini hanya berisi tentang instruksi atau perintah saja, maka di sini dia klik untuk membacanya lagi. Nah, maka muncul lagi besaran turunan yang ada. Tuh, muncul lagi. Jadi, para mahasiswa, Anda membuat bahan ajar yang ya ringkas saja. Ini kalau kita lihat di toolbar itu hanyalah 5 lembar. Tapi banyak materi-materi turunan yang dapat dilihat di sini. Nah, setelah Anda membaca, Anda masih butuh lagi, maka kita klik lagi. Misalnya kita klik videonya, dia akan masuk lagi di YouTube. Nah, ini akan masuk di YouTube. Jadi ini videonya sudah tidak valid ya. Tapi pada dasarnya ini kalau kita hyperlinkkan itu ini linknya, maka dia akan masuk ke sana. Karena kita sudah membaca bab pendahuluan ini dan kita ingin kembali ke daftar isi, karena kita ingin loncat atau ingin melihat materi yang lainnya, maka hyperlink daftar isi itu kembali ke daftar isi. Itu dia nggak sih. Jadi kliknya seperti itu. Masuk di halaman 2, ada penggunaan teknologi seperti kegiatan percobaan, itu langsung klik saja, maka dia akan masuk ke percobaan-percobaan virtual. Nah, konten-konten seperti ini itu banyak sekali di internet bersebaran, tinggal copy link, integrasikan dengan lembar kerja Anda, yaitu modul Anda. Ini dia sudah masuk ke itu yang biru. Ini bisa kita simulasikan. Misalnya berapa paku, sini ditulis-tulis, nanti akan keluar di sini. Ini bagus. Dan konten-konten seperti ini itu banyak sekali di YouTube, banyak sekali di internet. Anda bisa tinggal direct link atau melihat apa yang ada. Termasuk misalnya membuat kuis. Ini kuis, itu diklik saja, maka dia akan masuk pada kuisis, dan kuisis ini dapat dijawab, siswa dapat menjawab, Anda misalnya tetap ada di rumahnya masing-masing. Karena sifat dari modul itu adalah self-instruction. Self-instruction berarti dia bisa belajar secara mandiri, karena apa yang ada dalam modul itu memandu siswa untuk belajar sendiri. Ya. Nah, ini yang ada, diharapkan nanti para mahasiswa itu mampu mendesain satu bahan ajar sesuai dengan pembagian KD atau sekarang CP namanya, di kelas berapa? Kelas 2 ya, atau kelas 11. Kelas 11. Pembelajaran PAI di SMA. Jadi nanti silakan dibagi. Saya contohkan cara Anda bisa membagi. Pintu sana tidur adikmu. Nah, ini ada CP-CP-nya masing-masing ya.
Dia ada CP-nya masing-masing. Nah, tentang misalnya menganalisis ayat Al-Quran, membaca ayat Al-Quran ini, kemudian apa lagi ini, lancar ayat Al-Quran, ini satu orang yang apa, yang bertanggung jawab, termasuk juga yang di bawah. Kenapa? Karena seputar etos kerja, bukan ini. kebaikan dan etos kerja. Ini kebaikan dan etos kerja, kebaikan dan etos kerja, kebaikan dan etos kerja. Berarti ini penanggung jawabnya satu orang. Tinggal bagaimana nanti mendesain seperti yang saya contohkan dan kaitkan dengan contoh-contoh atau hal-hal itu sesuai dengan literasi beragama. Sebenarnya itulah gunanya kemarin, kita harus mengetahui dulu pemahaman-pemahaman siswa baru mendesain modul seperti itu. Jadi seperti ini yang saya harapkan dari para mahasiswa. Nanti Anda mendesain, kemudian apa yang Anda sudah desain itu disesuaikan dengan CP yang ada di kelas dan sebentar lagi akan saya kira itu instruksi kita, dan modul ini adalah pengganti dari final semester. Jadi kalau ini tidak maksimal, maka tentu final semesternya juga tidak maksimal. Nah, itu yang akan saya sampaikan. Baik, mungkin ada pertanyaan mahasiswa. Nah, nanti sebenarnya apa yang ini tinggal dimasukkan di flip. Kita tinggal kasih masuk di flip. Kita kasih masuk di flip. Ini adalah flipnya. Anda silahkan install flip PDF masing-masing. Tidak akan bisa diinstal di HP, tetapi tentu yang kita harapkan di di laptopnya masing-masing. Ini sudah muncul flipnya. Misalnya kita buat new project, ya. Oke, nanti kita akan ambil projectnya kita itu dari yang tadi, ya, yang saya sudah kirim, dan nanti lain seperti itu baru kita impor masuk dengan menggunakan sistem seperti yang saya pakai ini. Nanti tinggal muncul flip PDF rancangan modul yang sudah kita buat seperti ini. Nah, ini sudah menjadi flip nih. Nah, bisa Anda lihat, dan ketika kita buka, kalau siswanya buka, ya itu sudah bisa seperti buku. Nah, seperti buku. Ini. Tentu siswa akan merasa lebih lebih senang membacanya karena ada interaksi, seolah-olah dia membaca di buku gitu ya. Dan begitu dia bisa langsung bisa masuk. Misalnya dia klik satu, dia langsung bisa masuk. Dia langsung masuk ya. Di sini dia klik, bisa kembali lagi. Begitu dia klik quiz, dia bisa langsung masuk ke quiz. Dia bisa langsung masuk ke quiz. Quizzes ini jawabannya langsung masuk ke email atau apa yang kita sudah
setting sebelumnya. Nah, ini sudah jadinya diharapkan mahasiswa itu mampu membuat seperti ini. Ya. Ini adalah pembelajarannya adalah mendesain, desain instructional. Jadi Anda harus mampu membuat modul pembelajaran PAI ya kelas 11 ya. Tadi 11. 11. Nanti akan dibagi materinya oleh teman. Oke, ada pertanyaan mungkin? Ada pertanyaan? Maaf Ustadz, bisa dikirim itu tadi yang aplikasi flipnya Ustadz? Aplikasi flipnya silahkan di-download. Silahkan di-download. Karena ini sudah saya install. Sudah saya install. Laptop. Jadi itu sudah untuk aplikasi. Tapi setting dulu PDF-nya tadi ya. Setting dulu PDF-nya. Buat dulu materi kelas 11 tadi. Materi kelas 11. Bagi materinya, setelah itu buat modulnya. Sebenarnya BSE sudah ada. Ini kita masuk ke BSE. Ini kan BSE sudah ada. Ini buku guru ya. Buku guru, buku siswa. Ini contoh kelas 10. Nanti Anda cari kelas 11. Nah, ini ada materinya, syaratnya ini ada. Tapi semua materi. Sekarang Anda kan per orang. Nah, coba bayangkan para siswa, kalau ini mau di satu-satu nih, satu-satu. Tapi kalau kita menggunakan yang yang seperti tadi, ini modul daftar isinya bisa di klik-klik begini saja, maka itu kan tentu sangat memudahkan. Saya sekarang ini mencari itu contohnya. Karena tidak ada fitur yang di sini bisa menghubung-hubungkan antara lembar yang satu dengan lembar yang lainnya. Dan tidak ada penjelasan. Misalnya ini materi tentang tadabbur. Ya. Tadabbur, bukan tadabbur. Ini kisah inspiratif. Oh, ini pokok-pokok bahasanya ya. Wawasan keislaman, apa tadi KD-nya ini ya? Ini atau CP-nya. CP-nya adalah membaca, menghafal, menganalisis, berperilaku. Jadi ini adalah satu kesatuan tentang Al-Quran surah Al-Maidah. Berarti materinya tentang Al-Quran surah Al-Maidah, ada komponen-komponen seperti ini, dan itu diintegrasikan dengan materi-materi yang seperti tadi sudah saya sampaikan. Saya orang ingin tahu tentang besaran dan satuan. Itu, maka dia bisa melihat hal-hal yang menopang seperti fakta sains tentang besaran dan satuan. Masuk ke website yang perambahan untuk memperkaya wawasan-wawasan siswa kita. Seperti yang ada di seperti yang ada tadi di sini. Kalau ini dicari saja semuanya sampai ke bawah, dan apa yang ada di buku ini itulah yang hanya bisa dikonsumsi oleh siswa kita. Sedangkan yang dengan membuat modul interaktif seperti ini, maka itu bisa ada materi-materi pengayaan di samping desainnya juga unik.
yang harus para mahasiswa tahu. Nah, tentu membuat satu modul itu kita harus tahu dulu apa sih karakteristik daripada modul. Jadi modul bahan ajar ya, itu harus self instruction. Bagaimana siswa bisa belajar, bagaimana siswa membaca, mengerjakan tugas, melakukan kuisis dengan kesadarannya sendiri hanya dengan membaca instruksi-instruksi yang ada di modul itu. Maka karakteristik modul adalah self instruction. Dia mampu belajar secara mandiri dengan hanya mengikuti instruksi-instruksi yang ada dalam modul itu. Nah, ada hal yang kedua selain self instruction, yaitu dia harus memiliki bahasa yang komunikatif. Coba kita lihat di sini. Saat proses sebuah pesawat, Habibie harus melakukan, jika ada kesalahan, lihat fakta, bahkan dapat menyebabkan kecelakaan. Wah, ngeri ya, sobat. Ya, itu kan? Wah, ngeri ya, sobat. Ini adalah bahasa-bahasa yang komunikatif pada siswa. Nah, diharapkan nanti para mahasiswa dalam mendesain modulnya itu juga harus membuat bahasa-bahasa yang komunikatif. Misalnya di awal, hai sobat, tahukah kamu apa yang dimaksud dengan besaran dan satuan? Gitu. Jadi dia bahasanya harus komunikatif. Nah, kalau ini setelah dia paparkan fenomena, baru nanti dia bumbui. Wah, ngeri ya sobat. Nah, maka dari itu, nih, mulai muncul instructionnya. Habibie harus memahami mengenai sasaran, satuan, dan dimensi dari itu. Jadi pembelajaran. Tapi di sini tidak perlu disampaikan tujuan pembelajaran itu ini. Tapi inti dan kurikulum. Hidden ada yang seorang penulis tapi tidak perlu ditulis di dalam kertas kerjanya secara, tetapi dia menyampaikan gagasan, menyampaikan keinginannya hanya melalui kata-kata, permainan kata-kata. Nah, lihat ini. Kemudian menyampaikan, tentu saja ini juga berlaku kan ini sobat, ini sebenarnya ditanyakan di dalam anak kebutuhan yang paling disenang oleh siswa, yaitu hai sobat atau sapaan. Hai sobat. Nah, itu optionnya. Yang tidak setuju dalam komunikasi antara A, ya, hai guys. B, hai sobat. C, hai kawan. Kan begitu. Jadi kita ini dalam membuat opsional itu tidak kaku.
semuanya sangat setuju, tidak setuju, skala-skala itu membatasi tentunya apa yang ingin kita jari. Nah, dalam pelajaran umum biasanya memang kita mendengarkan ya sangat setuju, setuju, tidak setuju. Itu skala Likert. Skala Goodman ya tidak. Tetapi di dalam pengumpulan data yang lebih komunikatif itu boleh kita membuat opsional-opsional yang lain yang bisa kita gunakan. Ini karena share screen-nya sudah hilang gara-gara jaringannya juga kurang bagus. Tapi mungkin ada pertanyaan ini. Esron sepertinya sudah ada pertanyaan karena sudah mulai wanti-wanti. Wah, ternyata ini adalah tugas finalnya ini. Ya, ini adalah tugas finalnya. Tapi Nisa sudah siap dengan Jana itu. Sudah punya konsep ada di kepalanya. Apalagi kalau Nisa ini kan sudah pekerjaan sehari-hari nih. Hanya Pak Rizal ini harus berakselerasi gitu ya, harus berakselerasi. Banyak teman-teman saya waktu saya dulu S2 itu bahkan sudah mau pensiun, tetapi dia lebih cepat dan lebih gesit dibanding kami-kami yang masih muda waktu itu. Dia lebih agresif di dalam mencari informasi. Apalagi ya kita pelajari minggu ini, ya kan? Ya Pak Rizal ya, itu belajar dengan Jana. Jangan dengan Esron selalu terlambat kirim tugas, berarti selalu gitu ya, tunggu-tunggu momen dulu. Saya tidak tahu, sibuk sekali mungkin Esron ya. Nggak apa-apa lah. Ayo, mungkin ada pertanyaan tentang tugas yang akan dibuat sesuai dengan tuntutan dalam mata kuliah ini, yaitu membuat desain instruksional yang menyatu dengan teknologi. Jadi pertanyaannya tadi Esron, bisakah dikirimkan itu aplikasinya? Ya download sendiri dan tinggal lihat versi PDF versinya kan banyak sekali. Versinya banyak sekali. Tapi buat dulu PDF-nya. Jangan menyesatkan anaknya orang. Kirim dulu PDF-nya, baru dikomentari. Ya, dikomentari dulu, dilihat. Ini sesuai dengan CP nggak? Jangan-jangan ini seperti simbol tadi itu, lain simbol, dia simbolnya pemahaman, tadinya mengukur tentang pemahaman, tetapi yang diberikan itu tentang praktik, ya, tentang tentang ya mengekspresikan gitu ya, mengekspresikan. Jadi tadinya CP-nya tentang analisis, tapi materinya, kandungan materinya bukan menganalisis. Ya itu hati-hati tuh. Ya kan ada juga analisis. Selalunya ada dalam peta konsep yang disajikan di awal tadi, di buku, itu kan dia selalu memulai misalnya dari membaca. Kalau Al-Quran itu membaca, kemudian dia hafal, kemudian menganalisis, kemudian berperilaku. Berperilaku itu kan sudah mengekspresikan. Berperilaku mengekspresikan. Memahami, membaca, itu sudah kemampuan itu. Kemampuan membaca. Kemampuan mengetahui. Saya kira demikian. Mungkin ada pertanyaan sebelum kita akhiri dan para mahasiswa sudah bisa membagi bahwa CP ini sampai CP ini adalah tugas saya, CP ini sampai CP ini adalah tugasnya misalnya Jana, tugas ini sampai ini Esron, tugas ini sampai ini adalah Nisa.
Pak Rizal dari CP sekian sampai CP sekian. Kita tunggu Nisa itu mengirim CP-CP yang ada sesuai dengan yang diajarkan. Ustadz, saya masih pakai kurikulum K13. Ya, kalau masih pakai Kurtilas. kurikulum Iya. Kurtilas, karena sama aja nantinya itu sebenarnya mau Kurtilas dengan kurikulum Merdeka, itu kan ada Merdeka, ada beberapa Merdeka ya. Jadi Merdeka itu ada Merdeka menggabungkan dengan Kurtilas. Jadi begini saja, anggaplah KD itu adalah CP. Gitu. Tapi kan nanti juga akan ke situ digiringnya. KD itu akan jadi CP. CP. Karena kita menyesuaikan, karena tahun ajaran baru ini itu sudah kelas 11 itu sudah 11. Iya. merdeka. Sudah merdeka. Iya, maka dari itu nanti diharapkan modulnya teman-teman semua di PAI ini itu mendahului BSE, buku sekolah elektronik diluncurkan. Jadi Anda sudah punya pegangan buku. Nah, itu yang kita harapkan. Mungkin masih ada pertanyaan? Nih, Jana sepertinya sudah mulai ngantuk-ngantuk ini. Belum, Ustaz. Atau sudah mulai pusing gitu. Ya, selamat bereksperimen, selamat mencoba, dan tentunya ini harus diberi trigger ya, triggernya maksudnya kalau tidak dikasih tugas biasanya kita tidak mencoba begitu, tidak mau memulai. Bagaimana sih membuat modul itu? Perlu teman-teman ketahui bahwa membuat modul seperti di BSE, satu modul saja itu kan bisa sampai 100 juta. Biasanya 100 juta dibeli untuk satu modul itu, satu kelas gitu, dalam semester 1 dan semester 2. Itu belum baru buku siswa. Belum lagi kalau kita sudah buatkan dengan buku guru, itu sudah jadi 200. Tentu para mahasiswa yang kami maksud daripada kita ini hanya mengandalkan ingin menjadi PNS misalnya, menjadi PNS itu hanya gajinya berapa, tentu kita mencari pekerjaan-pekerjaan sambilan. Kalau apalagi kalau honor, kita kan hanya berapa. Pekerjaan sambilan itu adalah mampu membuat desain instructional, seperti membuat modul yang berbasis teknologi. Karena saat sekarang ini sudah teknologi sudah digunakan. Saya kira itu yang saya ingin sampaikan. Mungkin ada pertanyaan sebelum kita akhiri, tapi mungkin nanti banyak pertanyaan setelah dicoba-coba, baru nanti pusing ya, baru apalagi ini sudah tidak berangkat dari satu instrumen tadi, karena kita sudah gagal membuat instrumen yang baik, gitu. Tapi ya sudah lumayan lah, Anda sudah bisa tahu bahwa oh ini kira-kira saya mau kasih masuk ini. Ya. Jangan Nisa itu di Papua atau Nisa, jangan yang ada di sekeliling kita saja. Nanti tidak kontekstual, jadinya pembelajaran itu tidak kontekstual. Artinya itu kan dulu sering dicontohkan. Orang disuruh mendeskripsikan, anak-anak SD disuruh mendeskripsikan, itu mendeskripsikan kereta api. Loh gurunya juga enggak pernah lihat tuh kereta api seperti apa itu modelnya, ya kan? Mana anak-anaknya mampu mendeskripsikan. Nah, sama lah tadi Nisa itu sudah mempelajari tentang Papua, ingin dimasukkan di dalam bahan ajarnya, tetapi
di lingkungan sekitar saja ini tidak semuanya dikuasai. Nah itulah sebenarnya kemarin itu kita mau memulai dari instrumen. Jadi kalau instrumen yang baik itu akan memudahkan kita dalam menyusun. Tinggal BSE yang sudah ada, itu tinggal kita poles-poles, kita perbaiki-perbaiki. Tapi jangan, ya materinya disesuaikan dengan kita. Foto-fotonya sesuaikan dengan konteks foto-foto yang ada di sini. Jangan foto yang ada di internet semuanya diambil. Hati-hati dengan penggunaan hak cipta. Nah, itu sangat boleh. Kemudian BSE yang sudah cantik-cantik seperti tadi itu harus dibuat lebih cantik. Karena bukan pengembangan itu namanya. Itu pengunduran. Ya. Jadi kalau BSE-nya itu sudah cantik-cantik seperti yang saya tampilkan tadi, Anda tiba-tiba kembangkan tapi justru lebih jelek dari BSE itu, maka tujuan dari pengembangan, ini kan design instructional and pengembangan, pembelajaran PAI, justru berubah menjadi desain instruksional pemunduran materi PAI. Artinya pembelajaran kita tidak berhasil. Nah itu yang kita inginkan. Jadi para mahasiswa diharapkan agar lebih kreatif. Anda boleh mendesain di Canva. Jadi yang seperti yang saya tampilkan tadi, itu saya desain di Canva. Jadi Anda boleh mendesainnya di Canva. Itu banyak template di Canva bisa kita gunakan untuk memasukkan materi-materi, konten-konten yang kita ingin garap di materi itu. Nah, sekali lagi materinya harus bernuansa moderasi gitu. Ya, jadi harus bernuansa moderasi dan integrate kearifan lokal. Maka dari itu materinya sesuai dengan analisis kebutuhan yang kita sudah buat sebenarnya itu. Di seandainya Anda tanya ke siswanya, maka jawabannya itu yang diadopsi masuk ke dalam modul kita. Tapi karena kita sudah tidak menjalankan, coba Anda pikirkan saja materi-materi apa yang bisa Anda masukkan ke dalam konten. Saya kira demikian penjelasan saya tentang penugasan ini, dan kita akan evaluasi secara periodik dalam beberapa minggu ini sampai kita menghasilkan bahan ajar yang nantinya siap untuk kita satukan. Jadi kita mau satukan, ini Esron, tugasnya Esron nanti menyatukan bahan ajar yang sudah dihasilkan oleh Pak Rizal, Jana, Nisa, dan Mayada, ya, supaya menjadi satu bahan ajar yang utuh, yang siap untuk kita flip dan disimpan di websitenya nanti pasca. Intinya jangan yang sifatnya menyesatkan umat gitu, kemudian tidak sesuai dengan ajaran agama kita, tuntunan, dan tentu itulah karakteristik dari pembelajaran PAI itu sendiri. Demikian mungkin para mahasiswa, kalau tidak ada yang ingin bertanya, kita akhiri pertemuan kita pada malam hari ini. Terima kasih. Ini sifatnya hanya menjelaskan, dan nanti kita akan cek di minggu depan bagaimana progresnya. Yang pertama yang harus dibuat dulu adalah membuat dulu Word-nya. Jadi membuat dulu versi PDF-nya atau Word-nya atau desainnya dulu. Jangan langsung masukkan ke jangan langsung masukkan ke Flip tadi. Tapi desain dulu, kira-kira nanti linknya ini saya linkkan kemana. Jadi Anda harus hyperlinkkan. Ya, jadi yang saya sampaikan tadi itu Anda harus hyperlinkkan
Misalnya ini kan ada hyperlinknya ini barangnya. Ini ada hyperlinknya. Oke, kita lihat Anda bisa hyperlink kan, ini kan memutuskan link, ini tambah link, new link, ini edit link. Ya, ini kalau kita menggunakan Nitro. Nah, kalau menggunakan Word biasa saja, ini tidak ada masalah. Nih, ini aja mau linkkan, ya kan? Nah, itu. Jadi tinggal coba kita masuk ke insert. Nah, ini ada link nih. Nah, insert link. Itu ada link tuh. Bisa kasih masuk link di sini ya. Nah, berarti begitu nanti kita klik, itu langsung masuk ke link yang dimaksud. Anggaplah ini adalah desainnya. Nah, termasuk juga dengan YouTube yang sesuai, penjelasan tambahan yang sesuai seperti yang saya contohkan tadi dan sudah saya kirimkan kepada para mahasiswa. Ya, termasuk ada YouTube-nya, mengintegrasikan daftar isinya, kemudian peta konsepnya, kemudian ada rangkumannya dan ada kuisnya. Boleh Anda menggunakan kuisis, boleh Anda menggunakan platform-platform yang lainnya. Bahkan boleh kita menggunakan Google Form, ya. Kita bisa menggunakan Google Form yang disetting, jadi begitu selesai siswanya menjawab, kita tentukan kunci jawabannya, itu dia langsung lihat berapa nilainya, lulus atau tidak lulus. Itu nanti kita buat di sini. Dan jangan lupa gunakan kata-kata yang lebih lebih interaktif, lebih siswa senangi dan familiar untuk mereka, sehingga pembelajarannya nanti didesain menjadi self instruction. Saya kira itu saja materi kita malam ini. Terima kasih atas perhatiannya. Kita akhiri. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Ustaz atas Terima kasih, penjelasan. Ustaz. Susah. Sama-sama lagi kena serem. Iya. Kuat mi mentalku, kuat mi. Bukan mi mental Sudah karbo. terbiasa, Mi. Sudah terbiasa maka. Bebe lapar Kak. Nah, lama sekali. Kepala mau Iya. tidur. Ya, saya juga mau minta tidur. Oke, Assalamualaikum. Tapi kalau